per hari ini ngeri ya, Prabowo hampir tembus 52% ya, saudara ya, untuk apa namanya, untuk survei elektabilitas capres cawapres jika pemilu diadakan hari ini, saat ini, ya. Dan yang menurut ini TV One ya, versi TV One ya, Anies Muhaimin 21%, Ganjar cuma 19% ya. Jadi Prabowo itu, wah ini kalau pemilu hari ini udah single majority sekali putaran itu, saudara ya. Dan kalau dibikin 2 kali putaran, ya, kalau yang menang, yang dicalonkan Anies lawan Prabowo, maka Anies 31%, Prabowo 60%. Kalau Ganjar yang diajukan, maka Ganjar 34%, Prabowo 59%. Ini cukup ironik ya. Kalau independen malah Ganjar jauh di bawahnya Anies 2%, tapi kalau 2 putaran Ganjar malah mengungguli Anies ya, ininya ya, elektabilitasnya ya. Hari ini kita masih membahas seputar apa namanya, kampanye Pilpres 2024 bersama guru Pancasila kita, guru besar Pancasila kita, yaitu Brigjen Purnawirawan Junias Lumban Tobing, yang sudah Anda kenal bersama, sudah 3 tahun dengan setia mendampingi kita, membimbing kita semuanya ya untuk berbangsa dan bernegara. Terlepas dari saya bukan warga negara Indonesia, tetapi channel ini memang banyak sekali bicara tentang Indonesia dan memberikan banyak sekali ya, mencerdaskan orang-orang sehingga melek hukum, melek konstitusi, melek hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh channel-channel Indonesia manapun, saudara. Sekalipun oleh media televisi resmi Indonesia, nggak mungkin bisa melakukan seperti ini. Karena penuh dengan retorika, hanya disinilah semua dibongkar habis-habisan, ya, dikuliti habis-habisan tanpa teteng aling-aling, dengan ya sedikit panas, saudara ya. Kalau nggak panas nggak asik soalnya. Hari ini moderator kita adalah Pak, harusnya Gregorius Juragan Alexis, saudara ya. Tapi nampaknya dia tadi malam kebanyakan ini, kebanyakan ini tadi ya, di Alexis kelamaan kali ya. Jadi sekarang ini belum bangun, terpaksa kita ganti ya dengan yang lain, yaitu Pak Ben Alexander ya. Kita ada beberapa moderator yang sedang saya orbitkan supaya nggak monoton channel ini, saudara ya. Saudara yang jadi co-host boleh kapan saja, boleh waktu diskusi boleh ikut ngomong ya, yang jadi co-host ya. Nah, acara ini nanti Pak Ben Alexander siap background ini ya, timingnya, siapin nggak? Iya, siap Pak, siap. Jadi oke, berikan timingnya nanti saya. Intinya 45 menit pertama adalah untuk presentasi Pak Tobing, lalu 30 menit untuk tanya jawab, 30 menit lanjut presentasi, dan 30 selalu begitu ya, supaya jangan bosan, dan juga supaya hidup ya, supaya jangan cuman lolo aja semua, dan semua bisa ikut aktif. Yang jadi co-host mohon bisa ikut aktif, saudara ya, yang jadi co-host di sini ikut aktif, bicara, dan ikut ini ya, untuk bisa sama-sama beropini ya, saudara ya. Oke, Pak Ben Alexander, lanjutkan, silakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu Malah hilang yang videonya. sudah join di. Oke, lanjut. Sorry. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang sudah join di Zoom dan di live YouTube di Rabu 17 Januari 2024 ini. Kita kedatangan tamu spesial, Bapak Brigadir Jenderal Purnawirawan Junias Lumban Tobing. Temanya cukup menarik,
masih berhubungan dengan pemilihan presiden 2024 nanti, di mana kita akan mengulas khususnya dari Pak Jenderal Tobing mengulas untuk salah satu kandidat nomor urut 01 dari Amin, Bapak Profesor Anies Rashid Baswedan. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Brigadir Jenderal. Formatnya dimulai dari Bapak dulu, nanti kita ambil para penanya. Kalau boleh 3 pertanyaan kita gabung ya Pak, kita rekap. Nah, nanti akan di reply atau dibalas oleh Pak Jenderal Tobing gitu. Oke. Silakan Pak Jenderal. Baiklah, ya. Sebentar dulu ya. Siap. Aduh. Bapak Ibu bisa join di live di Zoom meeting ini, bisa raise hands, tapi kami mohonkan ya pertanyaannya yang jelas menuju menuju intinya, karena ini pasti banyak yang ngantri ya, hampir sama dengan minggu-minggu kemarin. Kalau Pak Tobing udah berbicara itu pasti ada 4-5 yang ngantri. Tolong pertanyaannya dipersiapkan, kalau bisa dicatat. Nanti langsung kalau udah ada kesempatan raise hand, kita kasih kesempatan bicara, nanti kita langsung tanyakan ke Jenderal Tobing. Iya Pak, silakan Pak. Ada dari saya, tolong begini ya. Jadi kalau bertanya, jangan jadi pembicara tambahan. Tanya apa yang dijelaskan, fokus kepada apa yang saya jelaskan. Nanti ada lagi jadi Betul tuh, jangan malah ngajarin kita ya. Capek kitanya juga nih diajarin. Saya juga bingung dari mana nambah-nambahin gitu ya. Mohon maaf ya. Siap Pak. Saya hanya itu aja lah yang penting. Oke lah. Saya yang tanya, laki nanya itu ya nanya, ya jangan ngajarin, nanti ditegur aja Pak Ben ya. Jangan sungkan-sungkan Pak ya. Yang tentunya nggak usah galak maksudnya. Kasih tahu aja. Siap. Ya. Oke. Ya. Baik. Noted Pak Jenderal, Pak Paul noted. Baik, silakan Pak Jenderal. Sebentar, saya cari filenya dulu. Siap, laksanakan. Kemana ini filenya? Ini sambil nunggu Pak Tobing, saya mau share dulu ini ya, apa namanya? Pak, maaf, saya potong sebentar. Maaf, ini sampai jam 11 atau 12 deh? Sampai terserah Pak Tobing. Sampai secapeknya ya? Iya, secapeknya Pak Tobing. Oke. Enak aja. Oke lah. Suka-sukamu Tuhan. Oh, nggak mau kebuka lagi nih. Oh. Aduh. Debat capres presiden. Loh. Aduh, kok susah sekali bukanya ini. File saya kok nggak bisa dibuka ya? Jadi harusnya Pak Tobing buka dulu filenya. Kemudian, jadi sekarang stop share dulu, stop share, buka dulu filenya, lalu waktu share langsung Windows itu yang dituju. Windowsnya filenya tersebut. Sekarang stop sharing dulu. Gimana ini? Nah, saya stop dulu ya. Saya Iya. stop dulu. Pak Tobing buka filenya dulu. Iya, coba. Filenya dibuka dulu. Disiapkan dulu, udah dibuka, baru share screen. Benar, saya harus mau update dulu biar seru ya, saudara ya. Kita update yang ini loh, apa namanya, hari ini ya, survei hari ini, per hari ini ya. Gimana ya? Oke, ini sambil tunggu Pak Tobing, saudara. Lihat, per hari ini
ngeri ya, Prabowo hampir tembus 52% ya, saudara ya, untuk untuk survei elektabilitas capres cawapres jika pemilu diadakan hari ini, saat ini, ya. Dan yang menurut itu TV One ya, versi TV One ya, Anies Muhaimin 21%, Ganjar cuma 19% ya. Jadi Prabowo itu, wah ini kalau pemilu hari ini udah single majority sekali putaran itu, saudara ya. Dan kalau dibikin 2 kali putaran, ya, kalau yang menang, yang dicalonkan Anies lawan Prabowo, maka Anies 31%, Prabowo 60%. Kalau Ganjar yang diajukan, maka Ganjar 34%, Prabowo 59%. Ini cukup ironik ya. Kalau independen malah Ganjar jauh di bawahnya Anies 2%, tapi kalau 2 putaran Ganjar malah mengungguli Anies ya, ininya ya, elektabilitasnya ya. Walaupun tetap kalah, Prabowo malah jadi 60% ya. Jadi dari 51 tadi atau 52% jadi 60%. Ini cukup menarik, saudara ya, dengan pergerakan ini, karena apakah terjadi seperti zaman Ahok, tiba-tiba ada yang nyalip di tikungan, karena banyak analis yakin bahwa tidak mungkin bisa 1 putaran. Pasti ada perpindahan, ya, ada migrasi, dan akhirnya 2 putaran, dan akhirnya Prabowo tetap kalah. Konon begitu ya. Dan tetapi ini katanya ya, Anda boleh berpikir beda. Ini kan saya katanya, bukan nubuatan, bukan ya. Ini katanya, bukan pendapat saya pribadi juga, bukan. Ini saya hanya menyampaikan katanya. Anda boleh setuju, boleh tidak setuju. Ini saya hanya mengupdate untuk bahan kita diskusi hari ini dengan Pak Tobing ya. Jadi Pak Tobing akan bicara yang lebih luas. Tapi Anda boleh cerita, boleh bertanya sekitar ini ya, karena Pak Tobing ada di dalam pusaran tersebut. Oke, dari saya sudah. Pak Tobing sudah bisa share screen? Pak Tobing tersign out ya? Oh, malah tersign out nih Pak Tobingnya nih. Ya, udah masuk lagi Pak, udah masuk. Harus jadi co-host dulu. Ya, sudah jadi co-host Pak Tobing, silakan. Pak Tobing? Ya, Ya, sudah buka filenya belum? ini mau saya buka, tapi Dibuka kok dulu filenya, baru share screen, jangan dibalik. Kalau di share screen dulu malah nggak dapat nanti. enggak. Sekarang di mana saya cari filenya ini? Aduh, Nah, lo. susah. Aduh, cari filenya pun nggak ketemu lagi. Aku boleh tanya sesuatu ini? Boleh Ya, tanya, boleh Mas? sambil tunggu Pak Tobing, silakan. Itu putaran pertama, putaran kedua itu tergantung apanya? Hanya 1 atau 2? Tergantung apa? Ya tergantung, kalau tidak single majority nggak bisa Pak, tetap 2 putaran. Oh, Harus begitu. mencapai di atas 50%, kayak sama Geert Wilder itu. Oh, jadi tunggu sampai ada yang paling tinggi baru. Iya, sampai di atas 50%. Oh, begitu. Oke, Kalau ngerti. nggak di atas 50% ya dia 2 putaran. Kayak Ahok kemarin kan begitu kan, kalahnya Ahok kan nggak single majority kan. Mm. Padahal menang ya, putaran pertama menang. Karena nggak single majority, dikalahin. Tapi menang, tapi belum 50 itu. Iya. Oh, begitu. Oke. Ya, itu di Belanda Rakyat. beda ya di Belanda. Oke. Aduh, sebentar Pak Paul. Nggak apa-apa. Yang lain boleh sambil ini ya, boleh sambil Pak, mau komen Pak? Komen boleh ya, silakan. Ya, ini mumpung Pak Andi udah ada. Selamat pagi California. Pak Andi. Selamat pagi Pak Ben. Apa kabar? Ya, ini baik ya. Itu udah lihat belum Pak yang si Trump sama Vivek satu panggung itu?
Wah, itu kode-kodenya tuh kayaknya dia mau jadi wapres ya tuh, si Vivek Ramaswamy itu. Iya, dia tahu dia join. Enggak, yang surprise kemarin itu kok bisa terbalik ya, Pak Paul. Si Haley-nya malah ketiga sekarang, jatuh final count. Kan prediksinya kan Haley kedua, terus si DeSantis jadi ketiga. Kebalik. Iya kebalik ya, DeSantis, kenapa? Kok bisa dibalap? DeSantis bisa posisi kedua. Makanya itu survei. Tapi Trump masih kuat, Pak Yus, 51%. Tapi nanti di next state itu apa Di namanya? New Next Hampshire state-nya? nggak tahu lagi. Mungkin Ya, si cewek itu menang loh. nggak tahu lagi. Makanya, tahun Haley ketiga, aduh, kok begini ya? Tapi aku nyerah Trump menang. Jadi kita harus siap-siapkan Trump menang. Nanti dunia bagaimana? Eropa Iya. bagaimana? NATO bagaimana? Mengenai apa sih Trump? Kalau Trump jadi, itu kita harus Iyalah. siap-siap. Jerman udah wanti-wanti loh. Udah siap-siap. Ini apa yang terjadi, mau kita siapkan kalau Trump menang. Kita harus beda itu kan, strateginya kita harus rubah. Nah, Pak Tobing Iya. ngerti banget itu nanti. Jerman udah benar-benar sudah itu sadar. Cuman Belanda geblek ini belum sadar ya. Payah nih Belanda. Si Trump naik, langsung ini ribut-ribut selesai. Ya mungkin dia keluar dari NATO. Jadi kita sendirian. Nah, ini yang si Putin diketak kepalanya. Udah lu berhenti lu perang-perang itu kan. tadi itu kita kasih Putin. Udah makan aja tuh Eropa. Iya. Iya. Terus Dan Arab itu boleh makan si Israel. Arab ini digenjot habis deh Arab ini. Ya udah. Tapi heran ya kemarin yang terjadi itu si Iran kok serang Syria sama Irak. Itu aku Dia nyerang ada Irak aku nggak juga. ngerti Tapi untung itu kita punya embassy nggak kena itu. Kalau kena Tapi itu sebelahnya, framing iya. gitu lah. Tapi apa ini? Coba apa artinya? Nah mungkin Pak Tobing juga tahu ini. Itu aku belum bisa artikan. Kenapa Iran nyerang malah Syria sama Iran? Oke, karena Sunni sama apa tuh yang satu Syiit Ya, mungkin berdasar itu. Ntar ini udah mau masuk ini Pak Tobing. tapi si Iran inilah dia ada pura-pura aja, dia nggak berani, beneran juga nggak berani. Diantem sama Israel aja habis dia. Nah, Apalagi kalau mereka itu nyerang lagi yang 3 negara di atas itu, Hezbollah dari bawah, dari kanan, dari kiri. enggak, ini kalau ini si Arab Saudi bisa ikut tuh ngantem Pak Yus. Dia sih anti Ngantem Iran sih. ya, itu jelas. Anti Iran, anti Yemen kan. Ya. Iya, si Saudi Arabia kan Air Force-nya kan lumayan. Karena ada Taiwan di sana, itu Jepang juga itu persenjataan. Waduh, mereka sekarang itu ya ngejar-ngejar untuk bikin persenjataan. Taiwan ini nggak berani lah. Thailand kata-kataan aja. Cina ini cuman Tapi di South Pacific, di Indo-Pasifik, Cina pasti menguasai, kan mereka mau bagian lautan yang iyalah, terbesar kan. mereka cari Sama perkara Filipina juga aja sama udah gesek-gesekan. Filipina. Ya cari perkara. Ya untuk ekonomi doang lah Cina itu Pak. Ya oke, semuanya ekonomi, tapi dengan ekonomi bisa terjadi perang, Pak. Nah, itu nanti dunia ini bagaimana? Itu berubah sekali loh dalam waktu pendek. Iya. Lalu kitanya gimana nggak tahu. And then UN-nya banci kali. Itu jangan perhitungkan UN. Itu toh nggak bergigi. Cuman kowar doang. UN-nya bener banci nih kena si Guterres nih. Pak. Oke, kayaknya Pak Tobing udah siap. Pak Jenderal, monitor.